tes satu satu belum suaranya tes satu nggak nyala dereng bunyi tes satu satu tes satu satu tes satu dua tes satu belum satu Mawon ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu walaupun kondisi hujan yang cukup membuat kita basah. Namun sungguhnya hujan yang turun pada sore hari ini mudah-mudahan menjadi hujan yang membawa manfaat bagi kita semuanya. Dan semoga perjuangan Bapak Ibu jamaah sekalian untuk hadir di tempat ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang sholih dan menjadi penambah beratnya timbangan kebaikan kita di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amal memiliki perbedaan besar kecilnya pahala, itu juga tergantung dari tingkat kesulitan. Amal yang sama namun kondisi dan tingkat kesulitannya berbeda, maka pahalanya juga pasti berbeda. Mengaji di waktu cerah, suasana sangat kondusif, dengan mengaji saat hujan seperti ini, maka insya Allah mengaji di saat hujan yang mungkin secara manusiawi membuat kita lebih malas, tapi nyatanya tetap hadir di majelis ilmu, maka mudah-mudahan pahalanya dan barokahnya lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap akhir tahun seperti hari-hari ini, pembahasan tentang hukum mengucapkan selamat Natal itu selalu hangat
bahkan panas untuk dibicarakan. Dalam arti selalu menjadi trending topik ya setiap akhir tahun di tahun Masehi. Orang-orang yang berjuang dan berusaha keras ingin menggiring opini publik, menggiring opini umat agar mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru adalah sesuatu yang sah-sah saja dan halal, selalu didengung-dengungkan dan digulirkan setiap tahun. Maka kalau mereka berusaha keras mengkampanyekan, mempromosikan tentang bolehnya dan halalnya mengucapkan selamat Hari Natal, maka kita pun harusnya lebih semangat untuk mengkampanyekan dan mempromosikan bahwa mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru bagi kaum muslimin adalah haram. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah kita selama ini berpegang teguh dengan keyakinan tersebut. Namun bagaimana dengan nasib anak-anak kita? Bagaimana dengan nasib kaum remaja kita yang mungkin pada hari-hari ini tidak seperti ayahnya, tidak seperti ibunya yang rajin mengaji? Ya. Maka mari kita lebih perhatian kepada putra-putri kita yang sudah beranjak dewasa khususnya, agar juga bisa memahami sebagaimana yang kita pahami, agar juga tidak terbawa arus yang mana mereka banyak mengatakan bahwa mengucapkan selamat Hari Natal hanya perkataan saja, hanya basa-basi saja, hanya sebagai abang-abang lambe kata orang Jawa. Maka kita perlu menjelaskannya kepada mereka tentang prinsip-prinsip akidah dalam agama Islam yang kita peluk selama ini. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas secara singkat tentang ahkamu ahli zimmah, hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi antara kaum muslimin dengan non muslim yang hidup berdampingan atau yang disebut kafir zimmi. Kalau kita punya rumusnya, kita sudah punya batasan-batasannya, maka mudah bagi kita untuk memahaminya, mudah bagi kita untuk mengetahui halal haramnya, dan mudah bagi kita untuk mengkomunikasikannya kepada generasi muda kita. Sebenarnya ada sebuah kitab yang secara khusus membahas ini, yang memang kitab ini berjudul Ahkamu Ahli Zimmah, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tapi qadarullah saya belum punya kitabnya, dan saya ambil kutipan-kutipannya saja dari beberapa referensi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwa orang-orang kafir yang sebagian orang menyebutnya non muslim itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yang disebut kafir zimmi, yaitu non muslim yang hidup berdampingan dengan rukun dan damai bersama kaum muslimin. Kemudian yang kedua ada yang disebut kafir muahad, yaitu orang-orang non muslim yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Bisa saja terjadi sengketa, perseteruan dan peperangan antara muslim dengan non muslim, tapi ketika ada perjanjian damai, ada perjanjian gencatan senjata, maka hukumnya orang-orang kafir muahad ini menjadi terlindungi darahnya, kemudian hartanya dan kehormatannya, seperti yang terjadi antara Rasulullah Muhammad SAW dengan kaum musyrikin pada tahun ke-7
Hijriyah terjadi atau adanya perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Ada perjanjian damai, gencatan senjata selama 10 tahun di antara salah satu isinya. Dan kafir zimmi Rasulullah SAW pernah mengalaminya ketika beliau dan para sahabatnya hidup di Madinah, hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Walaupun pada endingnya orang-orang Yahudi ini berkhianat, sehingga 3 suku dari Yahudi itu, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah, semuanya menjadi musuh. Bani Nadir dan Bani Qainuqa diusir dari Madinah, dan Bani Quraidah akhirnya dieksekusi kaum laki-lakinya. Namun pada asalnya ketika Rasulullah berada di Madinah, beliau dan para sahabat hidup damai dengan orang-orang Yahudi, karena ada ikatan perjanjian juga dengan mereka. Dan juga ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah yang akhirnya dibatalkan oleh orang-orang kafir dengan melakukan pembunuhan dan penyerangan kepada kaum muslimin. Maka secara hukum kafir zimmi, yaitu non muslim yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin, maka mereka terjaga darahnya, hartanya dan kehormatannya. Begitu pula kafir muahad yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin. Yang ketiga, ada yang disebut kafir musta'man, yaitu non muslim yang meminta jaminan keamanan di negeri-negeri muslim. Biasanya ketika daulah Islamiyah atau kekuasaan Islam itu terbentuk, apabila ada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang masuk ke negeri muslim lalu meminta jaminan keamanan dari pemerintah muslim, maka mereka terjaga baik darahnya, harta dan kehormatannya. Ada 3 yang terjaga: kafir zimmi, kafir muahad dan kafir musta'man. Dan yang keempat yaitu kafir harbi, yang memusuhi dan memerangi kaum muslimin dari semua segi. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, kafir harbi ini bukan hanya orang kafir yang menyerang kaum muslimin secara fisik dengan senjata mereka. Bentuk-bentuk permusuhan lainnya yang sangat nyata dan terlihat, maka itu menunjukkan mereka kafir harbi. Contohnya apa? Kalau ada orang-orang non-muslim masuk ke kampung-kampung negeri-negeri muslim lalu memurtadkan kaum muslimin dengan program-program mereka, maka itu jelas kafir harbi sebenarnya. Memurtadkan kaum muslimin, berulah mengusik agama kaum muslimin. Jadi jangan dibayangkan bahwa harbi itu memusuhi hanya dengan senjata, memerangi, tapi juga dengan berbagai cara mereka memusuhi. Namanya memusuhi, berbagai cara mereka lakukan untuk melemahkan dan menghinakan kaum muslimin. Maka itu adalah kafir harbi. Maka untuk kafir yang harbi ini kita dibolehkan untuk memerangi mereka, ya, sesuai dengan kondisi dan kemampuan kaum muslimin pada satu tempat. Yang akan kita bahas adalah tentang kafir zimmi, sehingga judulnya adalah Ahkamu Ahli Zimmah, hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi antara muslim dengan non-muslim yang hidup berdampingan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang akan kita bahas secara singkat. Yang pertama, tentang akidah al-wala wal bara. Akidah al-wala wal bara. Pada saat ini pembahasan tentang wala dan bara dianggap oleh sebagian orang, bahkan sebagian besar termasuk kaum muslimin, sebagai pembahasan yang usang sehingga terasa asing, ya. Saya ulangi bahwa pembahasan tentang wala dan bara menjadi pembahasan yang usang, tidak relevan dan menjadi asing akhirnya oleh sebagian anggapan kaum muslimin, apalagi kaum mudanya.
Apa itu al-wala wal bara? Al-wala artinya loyalitas, kesetiaan, kecintaan dan pembelaan. Sementara al-bara berlepas diri, memusuhi, membenci, dan juga maknanya disloyalitas, melepaskan kesetiaan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-wala dan bara ini merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ini merupakan bagian yang sangat prinsipil dalam ajaran Islam. Ketika seseorang menyatakan diri bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka apabila ada orang-orang yang menyembah selain Allah, kita berlepas diri dari mereka. Dan ketika ada orang-orang yang beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, maka kita memberikan loyalitas kepada mereka. Jadi kalau kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tuntutannya yang harus kita penuhi, konsekuensinya adalah adanya al-wala wal bara. Siapa yang menanggalkan keduanya maka tidak sah keislamannya. Saya ulangi ya, siapa yang kehilangan dan menanggalkan al-wala wal bara, lepas pula keislamannya, batal pula syahadatnya yang dia ucapkan. Karena al-wala dan bara adalah konsekuensi, bahkan konsekuensi pertama setelah kalimat syahadat. Kita harus memberikan loyalitas kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum mukminin. Dan kita melakukan disloyalitas kepada orang-orang kafir. Banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang al-wala wal bara. Di antaranya secara singkat saja, yang pertama di antaranya dalam surat Al-Hujurat ayat 10, surat 49 ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Insyaallah Pak, ini hubungan yang sangat dekat, bukan sekedar teman tapi bersaudara walaupun tidak sedarah. Ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki kesetiaan dan kecintaan serta pembelaan kepada kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya bahwa seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti satu tubuh. Muslim yang satu dengan yang lainnya seperti bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin yang satu dengan yang lainnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Berbeda-beda tapi saling mengokohkan. Seperti bangunan masjid ini berbeda-beda materialnya tapi saling mengokohkan. Apabila salah satu apalagi beberapa material tidak ada, maka tidak kokohlah bangunan ini. Di bangunan ini ada pasir. Kalau hanya pasir saja, bangunan ini tidak akan bisa berdiri. Dalam bangunan masjid ini ada bata merah atau bata ringannya, yang kalau hanya ada bata ringan dan pasir saja tidak bisa berdiri. Ada semen, walaupun ada pasir, ada bata, ada semen, nggak ada air, nggak bisa. Ya. Bahkan ada tambahannya mungkin gamping atau apa namanya itu, kapur ya. Belum lagi yang lainnya, ada betonesernya, kemudian ada koralnya, kemudian juga ada galvalumnya, ada macam-macamnya. Maka dengan berbagai unsur itu bangunan akan berdiri. Begitulah gambaran seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam surat yang lain, surat yaitu At-Taubah surat 9 ayat 91, Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman yang laki-laki dan orang-orang beriman perempuan
yang satu dengan yang lainnya adalah aulia. Juga satu kata, akar kata yang sama dengan wala dan wali. Mukmin yang laki-laki dan perempuan antara yang satu dengan yang lainnya adalah aulia. Pelindung-pelindung, teman-teman setia, orang yang saling mengasihi dan saling mencintai. Ini diantaranya ayat yang berbicara tentang al-wala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulannya bahwa seorang muslim yang bersyahadat, maka dia wajib memiliki sifat loyalitas kepada kaum muslimin dan kaum mukminin. Adapun al-bara, berlepas diri, memusuhi atau disloyalitas kepada orang-orang kafir, ayat-ayat yang menjelaskannya cukup banyak. Saya wakilkan satu ayat saja, yaitu di dalam surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada teladan yang baik. Nah, kita garis bawahi, teladan yang baik. Siapa yang mengatakannya? Allah. Siapa yang memiliki teladan yang baik? Yaitu Nabi Ibrahim dan para pengikutnya yang beriman kepada beliau, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah. Kita akan mengambil ibrah, mengambil contoh teladan dari Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan pengikutnya? Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya yang kafir, Inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami barok, sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari yang kamu sembah, kamu ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, dan kami kafir kepada kalian. Maksudnya ingkar terhadap sesembahan kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan hatta tu'minuna billahi wahdah. Dan telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan dan kemarahan, kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman. Tegas sekali Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau kepada orang kafir kita harus memiliki disloyalitas, berlepas diri, memusuhi. Karena apa? Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Kami berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minuna billahi wahdah. Nampak permusuhan, kebencian di antara kita sampai kalian beriman kepada Allah saja. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini diantaranya ayat yang berbicara tentang barok, berlepas diri. Harus kita yakini. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami juga bahwa ada perbedaan antara loyalitas dengan berbuat baik dan adil. Kita dilarang memiliki loyalitas kepada orang kafir, bukan berarti kita dilarang berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Bedakan antara berbuat baik dan adil kepada mereka dengan memiliki loyalitas. Kalau mereka bukan kafir yang memusuhi Islam, hidup berdampingan, maka kita tetap dianjurkan berbuat baik. Bagaimana Ibnu Umar ketika tahu keluarganya menyembelih seekor kambing, kemudian beliau bertanya kepada keluarganya, ya, sudahkah kamu berikan hadiah bagi tetangga kita yang Yahudi? Maksudnya, adakah bagian dari kambing yang kita potong itu bagian untuk tetangga kita Yahudi? Kalau belum, kasih dia. Karena dia non muslim tapi sebagai tetangga dan punya hak sebagai tetangga, bukan hak sebagai seorang muslim karena bukan muslim. Maka perbuatan baik dianjurkan. Berbuat adil, jangan mentang-mentang karena ini orang kafir, dia yang benar, lalu ada muslim yang salah, lalu kita memilih muslim yang salah. Dalam menegakkan hukum, adil ditegakkan. Siapa yang benar walaupun dia non muslim,
maka dialah yang menang. Dan siapa yang salah walaupun muslim dia yang salah. Nah, maka bedakan antara loyalitas dengan berbuat baik. Kalau loyalitas itu kesetiaan, pembelaan, kecintaan sepenuh hati kepadanya. Kalau berbuat baik sekedar berbuat baik saja, tidak sampai mencintai mereka, menjadikan mereka orang-orang yang dikasihi sepenuh hati, menjadi teman-teman yang dekat, apalagi menjadi pemimpin-pemimpin bagi kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami pula bahwa loyalitas itu terbagi menjadi dua, loyalitas urusan dunia dan yang kedua loyalitas urusan agama. Loyalitas urusan dunia ini juga harus dirinci. Kalau loyalitas urusan dunia kepada orang-orang kafir, ya, yang memang tidak ada cara, artinya memang seseorang itu ada ikatan dengan orang kafir, maka di sana ada loyalitas urusan dunia. Artinya loyalitas hanya sifatnya kekerabatan yang tidak bisa dilepaskan. Sebagaimana Rasulullah SAW tetap menyambung kekerabatan dengan Abu Thalib yang masih kafir. Ini urusan dunia, bukan urusan agama. Tapi kalau urusan dunia, namun di sana sebenarnya seorang mukmin bisa melepaskannya, maka harus dilepaskan. Kalau tadi kan hubungan kerabat mau gak mau tetap aman, tetap saudara, nggak bisa lepas, ya. Walaupun mereka non muslim, tapi ada loyalitas urusan dunia yang dimana hanya urusan keluarga saja dan tidak bisa lepas karena memang saudara. Tapi kalau urusan dunia yang bisa lepas, maka harus lepas. Kalau ada seorang muslim berloyalitas dalam urusan dunia, misalkan itu sebuah pekerjaan, kalau sekedar dia jadi pegawai atau bawahan hanya bekerja biasa tanpa adanya loyalitas dalam masalah-masalah khusus, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia punya loyalitas sehingga dikhawatirkan, biasanya orang kalau di bawah tekanan orang-orang kafir dikhawatirkan terbawa, maka sebaiknya cari alternatif yang lain. Tapi kalau loyalitas urusan agama 100% tidak boleh. Misalkan mencintai orang kafir, membantu orang kafir untuk menyerang kaum muslimin, ini membatalkan keislaman, tidak boleh sama sekali. Dia harus kita bedakan. Jadi intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang termasuk berbuat baik dan mana yang disebut loyalitas. Ya. Loyalitas itu kesetiaan, kecintaan, pembelaan. Dan loyalitas itu pula ada urusan dunia, ada urusan agama. Kalau urusan agama mutlak tidak boleh. Urusan dunia tergantung, kalau sesuatu yang tidak bisa dilepas ya mau gak mau tetap itu kerabat. Wah ini kerabat saya harus berlepas, gak bisa ya. Jadi tetap keikat dengan ikatan keluarga, tapi bukan berarti kita harus memiliki kesetiaan kepada mereka, hanya sekedar ikatan kerabat saja yang tidak bisa dilepas. Kalau itu ikatan-ikatan yang lain yang memungkinkan bisa dilepas, lepas saja. Kalau memang membahayakan agama seseorang walaupun urusan dunia. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita kerucutkan bahwa kalau loyalitas kita berikan kepada orang beriman dan disloyalitas kepada orang kafir, maka batasan-batasannya seperti apa? Bagaimana hukum-hukum ketika seorang muslim berinteraksi dengan orang-orang kafir zimmi yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin? Ada beberapa poin yang saya rangkum. Yang pertama tentang hukum menikah. Ini sudah sering dibahas sebenarnya. Hukum seorang muslim dan muslimah menikah dengan non-muslim, orang kafir. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya singkat saya persingkat juga untuk hal-hal yang seperti ini karena sudah sering dibahas ya. Nah, untuk menikah bagi seorang muslimah, maka menikah dengan non-muslim apapun agamanya hukumnya haram. Menikah dengan non-muslim bagi seorang muslimah apapun agama dan kepercayaannya hukumnya haram. Ingat ya ibu-ibu, kalau ada yang janda atau anak-anak gadis, jangan pernah tertarik kepada orang-orang kafir apapun agamanya, walaupun mereka kaya, walaupun mereka ganteng.
Misalkan jangan sampai berpikiran nikahin orang-orang, dinikah orang-orang Islam wis melarat elek-elek pisan. Misalkan begitu. Enak wong kafir, wong non muslim ganteng-ganteng sugi-sugi. Ingat hukumnya diharamkan. Jangan ikuti jejak orang-orang liberalis ya, yang mana mereka mengusung pemahaman tentang pluralisme, bahwa semua agama benar, semua pemeluknya akan masuk surga, sehingga menikah antar agama bebas. Kita punya aturan bahwa seorang wanita muslimah diharamkan menikah dengan non muslim. Apa dalilnya? Diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Surat Al-Baqarah 221. Nah, Allah berfirman, wala tankihul musyrikat. Kita buka dulu ya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 221. Allah berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idznih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Kita sedang membahas tentang wanita muslimah ya. Kalau di sini lengkap. Ya, kita fokus dulu kepada potongan ayat yang berbunyi wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah para wanita muslimah dinikahi orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Dan sungguh budak beriman lebih baik daripada orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu sangat menakjubkan, sangat mempesona. Di para wanita muslimah daripada dinikahi non muslim, orang kafir, orang musyrik, maka ini sekedar namanya apa dalam bahasa Indonesia itu ya, bukan berarti harus menikah dengan budak ya. Jadi maksudnya ingin menegaskan bahwa lebih baik seorang hamba sahaya, seorang budak yang beriman daripada seorang musyrik, walaupun orang-orang musyrik ini sangat mempesona. Bukan berarti kalau begitu nikah saja sama budak, enggak ya, silakan memilih. Tapi maksudnya itu diambil standar terendahnya, serendah-rendahnya derajat seseorang, dia seorang budak, kalau dia mukmin masih lebih tinggi jauh dibandingkan orang-orang musyrik walaupun dia menakjubkan. Jadi para wanita, adik-adik, remaja, jangan pernah sedikit pun tertarik dengan orang-orang non muslim. Tak boleh. Hukumnya haram, nikahnya tidak sah. Ya, sebelum mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan gara-gara sering nonton drakor, ya, drama Korea. Ada nggak yang suka nonton drama Korea ini? Ibu-ibu ada? Ada remaja yang perempuan? Kalau ada, saking seringnya nonton, kemudian akhirnya terobsesi. Oh enak ya punya suami orang Korea ganteng-ganteng. Ya kalau Koreanya Korea Muslim ya monggo ya. Tapi kalau non Muslim jangan pernah tertarik. Mendingan orang Jawa tapi Muslim, walaupun tidak seperti orang Korea, tidak apa-apa. Ya kalau ada yang putih, ganteng, Muslim, soleh, monggo. Ini bagi para wanita mutlak. Pokoknya wanita muslimah wajib menikahnya hanya dengan Muslim, tidak boleh dengan non Muslim. Satu. Yang kedua, yang laki-laki yaitu Muslim dibolehkan menikahi ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Wanita ya, kalau Yahudi dan Nasrani laki-laki tetap gak boleh ya. Maksudnya wanita ahlu kitab baik Nasrani maupun Yahudi dibolehkan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 5 ya. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 5. Nah, walaupun di sana ada beberapa pendapat, di antaranya Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud ahlu kitab di sini adalah ahlu kitab yang murni, yang dulu mengikuti ajaran Nabi Isa yang belum dirubah. Tapi para ulama yang lain mengatakan tidak dibatasi, karena dalam Al-Quran tidak dirinci, pokoknya ahlu kitab.
Yahudi maupun Nasrani. Silakan kalau ada di antara bapak-bapak, saudara-saudara yang ingin menikahi wanita Yahudi dan Nasrani dibolehkan. Tapi memang para ulama memberikan syarat yang ketat. Sebaiknya para lelakinya yang sikoh, agamanya kuat. Karena dikhawatirkan kalau agamanya lemah akan terbawa juga, walaupun secara asal laki-laki yang mendominasi. Tapi dikhawatirkan terbawa. Dan pada faktanya kalaupun ada seorang muslim menikah wanita Yahudi maupun Nasrani, biasanya rumah tangganya susah untuk harmonis biasanya. Bagaimana tidak, namanya visi dan misinya berbeda, akan susah Pak. Lawang jenengan aja punya istrinya muslimah kadang susah lah ya. Padahal sama-sama baca syahadat, baca Quran, angel tuturane ya, kadangnya begitu ya. Apalagi wanita yang beda akidah, tetap berat Pak, walaupun dibolehkan berat. Yang suaminya ke masjid, yang istrinya ke gereja, ya masing-masing jadinya. Nanti pas punya anak, bagaimana ya namanya, nama Islami apa nama Kristiani, apa gabungan gitu ya, Robert Muhammad atau gimana gitu nantinya, namanya bingung ya. Akan terjadi banyak gesekan-gesekan ya. Jadi walaupun dibolehkan, ya harus siap konsekuensinya. Dan saran saya sebaiknya cari yang muslimah banyak kok ya. Yang gadis banyak, yang janda tidak kurang, yang janda tapi masih gadis juga ada. Ada enggak Pak? Ada. Saya punya seorang jamaah usianya 55, istrinya meninggal, pingin nikah lagi, maksudnya karena istrinya meninggal, duda gitu ya. Teman baik sama saya. Kemudian ditawari ini ada janda tapi masih gadis. Gimana sih maksudnya? Bingung saya. Jadi ceritanya begini, dulu itu dinikahkan, dipaksa nikah paksa. Begitu malam pertama, enggak mau disentuh sama suaminya, kabur, lari. Setelah itu diceraikan. Jadi kan janda statusnya, tapi belum disentuh. Waduh, ya usianya 40 waktu itu. Jadi bapak ini umurnya 55, yang janda tapi masih gadis ini usianya 40. Jangan membayangkan Pak ya. Ya, jadi yang muslimah masih banyak, yang janda maupun yang gadis masih banyak. Lebih baik cari yang muslimah ya. Tapi secara hukum dibolehkan. Akan tetapi kalau laki-laki muslim menikahi selain ahlu kitab diharamkan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 221 tadi, diharamkan. Seorang wanitanya Buddha, Hindu, Konghucu, apalagi ya agama-agama lain ya, ateis ya, maka seorang muslim diharamkan menikahnya. Tidak perlu kita tergoyahkan dengan propaganda kaum liberalis. Nah, kita pegang prinsip wanita tidak kurang, di kaum muslimah juga sangat banyak ya. Ini yang pertama, hukum nikah. Nah, bagaimana kalau yang kedua, ini pembahasan tentang undangan pernikahan. Undangan pernikahan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum Islam, kalau yang mengundang seorang muslim, maka undangan ini kita rinci. Kalau para ulama menegaskan bahwa undangan yang wajib dipenuhi adalah walimatul urush. Ya, walimatul urush. Dan memang dikenal di dalam Islam walimah itu hanya walimatul urush. Hanya perkembangan ke sini walimah jadi banyak gitu. Ada walimatul khitan, dulu tuh nggak ada sebenarnya. Walimatul khitan, ya. Walimah itu kan resepsi. Yang ada sebenarnya walimatul urush, tapi berkembang akhirnya ada walimatul khitan. Bahkan kalau di kampung-kampung itu ada walimatul hamli, apa itu? Tingkepan, ya. 7 bulanan gitu. Itu supaya agak islami, bukan tingkepan lagi, mitoni, apa nama istilahnya itu ya. Akhirnya digantilah walimatul hamli, walimahnya wong meteng alias hamil gitu ya. Jadi berkembang terus walimah. Jadi artinya banyak, bahkan ada walimatu ngobong boto ya. Maksudnya itu ngobong boto itu ngundang orang gitu Pak.
Jadi berkembang ya. Tapi sebenarnya dalam Islam yang ada itu yang disebut walimah adalah walimatul arush atau walimatul urush. Para ulama sepakat bahwa yang wajib didatangi, artinya hukumnya wajib secara hukum, kalau diundang wajib datang adalah walimatul urush, kecuali ada uzur ya. Bagaimana dengan undangan yang lainnya? Nah, ini beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Undangan kalau di dalamnya tidak ada maksiat selain walimatul arush, maka sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib karena hukumnya memenuhi undangan muslim adalah termasuk bagian dari hak muslim yang satu dengan yang lainnya. Ijabatu dakwah. Diundang makan-makan ya. Diundang apa saja yang sifatnya positif ya, tidak melanggar syariat, maka sebagian ulama mewajibkannya, sebagian lagi menganggap sunnah. Kalau saya lebih cenderung kepada yang menganggap sunnah kalau selain walimatul urush. Kalau undangannya yang kepada yang haram, maka tentu kita haram mendatanginya. Lalu bagaimana kalau undangan pernikahan itu di mana yang mengundang adalah non muslim kafir zimmi? Maka mayoritas para ulama, jumhur ulama berpendapat tidak wajib menghadirinya. Namun ada perselisihan antara dianjurkan atau dimakruhkan, tapi intinya tidak wajib. Dengan kata lain, sebenarnya boleh menghadiri undangan pernikahan non muslim, tapi tidak wajib hukumnya. Adapun apakah dianjurkan atau dimakruhkan, ini para ulama berbeda pendapat. Mana yang akan kita pilih? Sebagian lagi menguatkan bahwa kalau memang ada sarana dakwah kepada mereka, misalkan non muslimnya ini kerabat kita, diharapkan dengan kebaikan kita akan mereka tertarik dengan Islam, maka ini dibolehkan. Jadi intinya kalau ada undangan pernikahan dari non muslim tidak wajib hukumnya. Kalau tidak wajib berarti bagaimana, dianjurkan atau dimakruhkan? Ini ulama berbeda pendapat, tergantung kondisinya. Tapi intinya bukan berarti kalau ada non muslim menikah lalu kita datang haram, tidak. Tidak ada pendapat dari para ulama yang mengharamkan. Karena secara asal itu bagian dari perbuatan baik kepada non muslim. Ini tentang undangan pernikahan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, nah sekarang pembahasan berikutnya adalah bagaimana kalau takziah kepada non muslim, artinya melawat jenazah non muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu pendapat dari para ulama, nanti kita ngerucut kepada dalil bahwa para ulama menggolongkan bahwa menghadiri perawatan jenazah orang-orang non muslim walaupun kafir zimmi, maka itu bagian dari loyalitas yang bersifat agama ya. Dengan kata lain, tidak dibolehkan kita menghadiri jenazahnya orang-orang non muslim ya. Apa dalilnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Thalib ini sakratul maut, Rasulullah datang kepadanya. Rasulullah datang ke rumah Abu Thalib yang diberi kabar bahwa Abu Thalib sedang sakarat. Maka setelah sampai di sampingnya Abu Thalib, di sana ada pembesar-pembesar musyrikin ya, yang juga sedang berada di sampingnya Abu Thalib. Maka Rasulullah SAW tanpa basa-basi lalu mengatakan, karena ini sifatnya kritis menjelang meninggalnya seseorang, Rasulullah mengambil tindakan yang cepat. Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatun uhajju biha indallah yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa jadikan aku hujah di hadapan Allah untuk membela engkau. Hanya satu kalimat, la ilaha illallah. Maka Abu Thalib menoleh kepada pembesar-pembesar Quraisy dan mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, apa kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita, hanya mengikuti agama ponakanmu? Kamu ini pamannya, dia ponakanmu. Maka kata Rasul diulangi lagi, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Jangan, kata yang lain ya.
maka akhirnya Abu Thalib, dan para ulama menjelaskan kenapa Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah, karena ada gengsi dalam dirinya di hadapan para pembesar Quraisy. Walaupun beliau tahu bahwa Rasulullah orang yang baik, tapi Abu Thalib punya rasa sombong, gengsi kalau mengikuti agama ponakannya, sehingga akhirnya ruh berpisah dari jasadnya, meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nah, maka ketika meninggal dunia, kemudian setelah itu Rasulullah pulang, lalu Ali bin Abi Thalib karena putranya dan merupakan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayahnya Rasulullah. Maka Ali bin Abi Thalib menyusul Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ya ayah saya meninggal, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Dia kan orang kafir. Ya. Maka kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, beliau mengatakan, inna ammaka asy-syaikh ad-dal qad mata. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pamanmu si tua yang sesat itu telah mati. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ammaka asy-syaikh ad-dal qad mata. Wahai Rasulullah, paman engkau si tua yang sesat itu telah mati, bagaimana ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhab fawari abak, segera kuburkan bapakmu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merawat jenazah seorang non muslim ini bentuk mensucikan dia, menghormati dia, dan itu bentuk loyalitas yang dilarang. Jadi jangan dimandikan, jangan apalagi disolati, nggak mungkin, dikafani dan sebagainya. Ya. Secara asal sebenarnya tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dimandikan, apalagi disolati, dikafani, dikuburkan. Tetapi kalau tidak ada yang menguburkannya, maka minimal seorang muslim menguburkannya saja. Ya, tidak mungkin dibiarkan keleleran kayak pindang, ya kan? Tapi tidak boleh dirawat, karena itu bentuk penghormatan, mensucikan dirinya, dan itu loyalitas kepada non-muslim. Maka tidak boleh seorang muslim terlibat dalam perawatan jenazah seorang non-muslim. Bahkan Imam Malik rahimahullah mengatakan, la yaksilul muslimu walidahu idza mata al-walid kafiran wala yatba'uhu wala yadkhuluhu qabrahu illa an yusha an yudi, ya, fayuwari. Kata Imam Malik, guru Imam Syafi'i, merangkum dari apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan seorang muslim tidak boleh memandikan ayahnya jika ayahnya itu meninggal dalam keadaan kafir. Ayahnya sendiri, apalagi orang lain. Ya. Tidak boleh mengiringi jenazahnya ke pemakaman. Dan tidak boleh pula membantu memasukkannya ke dalam liang lahat, liang kubur. Ya. Kecuali jika dia khawatir mayitnya tidak terurus, maka boleh sekedar menguburkannya saja. Bismillah Pak, butuhnya ketegasan dalam masalah hukum. Bukan berarti kita tidak berbuat baik, namun di sana ada aturan mana-mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Dan yang terakhir terkait dengan makanan, maka hukum makanan secara asal adalah halal. Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu, makanan, minuman, adalah halal dan boleh secara asal. Kita pegang dulu kaidah tentang makanan dan minuman, bahwa asal dari makanan dan minuman adalah halal. Dalilnya adalah Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan apa saja yang ada di bumi ini semuanya untuk kalian. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini untuk kalian semuanya. Maka rumus atau kaidah fikih dalam urusan makanan, al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu adalah halal. Jadi kalau kita menemukan makanan di hutan dan kita belum tahu ini makanan halal atau haram, secara asal adalah halal. Dikembalikannya kalau kita belum tahu
secara detail ini halal haramnya, maka hukum asalnya adalah halal. Dan yang halal ini sangat banyak. Sangat banyak. Jadi kalau ada orang mengatakan siti haram, siti haram, iki haram, sebenarnya ini keliru, karena yang haram itu sedikit sekali, Pak. Kaidahnya saja mengatakan bahwa segala sesuatu apapun itu halal. Yang haram hanya sedikit. Nah, maka berkaitan dengan makanan orang-orang non-muslim, kita bedakan bahwa makanan itu ada dua macam dalam Islam. Yang pertama sembelihan, yang kedua makanan selain sembelihan. Kita bahasnya makanan yang halal ya, bukan haram secara zatnya seperti khamr, narkoba, atau daging babi atau darah ya. Kita bicara makanan yang halal secara zatnya, bendanya. Maka ada sembelihan, ada makanan selain sembelihan. Makanan selain sembelihan, kue misalkan ya, permen, coklat dan lain-lain, maka hukumnya halal, baik dari ahli kitab maupun dari non ahli kitab selama mereka non muslim, halal. Adapun sembelihan maka dihalalkan dalam surat Al-Maidah ayat 5, sembelihan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Oh kan Ustadz, kalau Yahudi dan Nasrani kalau nyembelih gak nyebut nama Allah, bagaimana? Padahal kan diharamkan dalam Al-Quran. Bukankah Allah telah berfirman, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wama uhilla li ghairillah, atau wama lam yudhkarus karismallah ya. Diharamkan atas kalian yaitu maitah, bangkai, dam yaitu darah, daging babi dan segala produk babi, dan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atau sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah, itu haram. Nah, bagaimana kalau itu sembelihan Yahudi dan Nasrani? Kalau yang makanan selain sembelihan semua halal ya. Kalau sembelihan dihalalkan secara khusus, walaupun ayat tadi umum, dikhususkan lagi dengan surat Al-Maidah ayat 5, sembelihan ahlu kitab dihalalkan selama sembelihannya bukan dalam acara ritual mereka. Kalau dalam acara ritual mereka, maka disamakan, dikiaskan dengan sembelihan untuk selain Allah. Jadi yang dihalalkan adalah sembelihan biasa. Ada orang Kristen misalkan nyembelih ayam, kemudian kita dikasih ayamnya, bukan dalam ritual, maka ini dihalalkan. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 5. Tapi kalau sembelihannya untuk ritual-ritual agama mereka, maka diharamkan. Nah, bagaimana kalau makanannya selain sembelihan dari ahlu kitab ya, dan itu saat acara mereka, bagaimana hukumnya? Secara asal hukumnya adalah halal, selain sembelihan halal. Namun yang perlu diperhatikan, adakah efek-efek mudarat bagi kaum muslimin? Misalkan orang sering dikasih makanan dalam acara ritual mereka tapi bukan sembelihan, adakah mudarat bagi kaum muslimin? Misalkan jadi hatinya tertarik, jadi cenderung kepada mereka. Kalau ada seperti itu tidak usah diterima. Tapi kalau tidak ada sama sekali tendensi, tidak ada masalah, maka kembali ke hukum asal, yaitu halal. Jadi bisa dipisahkan Pak ya. Kalau non muslim itu selain ahlu kitab, maka makanannya selain sembelihan dihalalkan, termasuk juga ahlu kitab. Tapi kalau sembelihan selain ahlu kitab tidak boleh. Kalau ahlu kitab sembelihannya dibolehkan selama bukan untuk ritual mereka. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian beberapa poin. Ya, ada pertanyaan? Ya. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa ahlu kitab yang dimaksud adalah ahlu kitab yang masih memegang kitab Taurat dan Injil yang murni. Itu pendapat saja. Tapi pendapat selain Imam Syafi'i, mereka memutlakan bahwa Yahudi dan Nasrani hari ini disebut ahlu kitab. Istilahnya ahlu kitab ya. Sehingga dalam Al-Quran tidak ada rincian ahlu kitab yang mana gitu. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i teliti beliau bahwa yang dimaksud ahlu kitab di sini adalah ahlu kitab yang betul-betul memang lurus begitu. Dan hari ini rupanya sulit Pak ya nyari yang seperti itu. Itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi kecenderungan para ulama mayoritas pendapat yang selain itu, bahwa di dalam Al-Quran disebut ahlul kitab tapi tidak ada rinciannya, sehingga ahlul kitab secara
umum begitu ya, yaitu ya yang disebut ahlu kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, ya silakan. Yeah. Ya. 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 Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Di masyarakat kita itu ada kalanya walimatul urus itu malam sebelum nikah, ada yang seperti itu ya. Besok hari Jumat nikah, Kemis malamnya ada walimahan. Walimahnya apa acaranya? Riba dan tahlil, kirim doa dan sebagainya ya. Padahal walimah itu ya sunnahnya adalah ya setelah pernikahan disunahkannya atau dibarengkan sama akad nikahnya. Rasulullah menganjurkan aulimu walau bisyatin, adakan walimah walaupun hanya seekor kambing. Dan kambing bagi orang Arab sesuatu yang kecil ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin adakan walimah walaupun hanya dengan seekor ayam gitu ya. Sederhana tetap adakan. Jadi sekali lagi bahwa undangan yang kita datangi, apakah itu hukumnya wajib ataupun sunnah, adalah undangan yang tidak ada maksiat di dalamnya, tidak ada perbuatan dosa di dalamnya. Bagi kita yang memahami bahwa amalan-amalan tersebut adalah bagian dari bid'ah yang dilarang, maka kita tidak usah datang. Tapi bagi yang mengatakan wah itu sunnah, yaitu urusan mereka. Tapi bagi kita bahwa acara-acara seperti itu adalah bagian dari bid'ah yang terlarang dalam agama, sehingga kita tidak usah datang. Ya nanti datangnya pas akad nikahnya saja atau pas tidak ada acara itu. Karena saya juga pernah ngalamin, bahkan bukan walimah itu dalam rangka apa namanya akikoh. Nah akikoh kan disunahkan ya, undangan akikoh. Oh berarti ini nanti nyembelih kambing, kalau laki-laki 2 perempuan 1 dapat sate. Datanglah saya, ternyata di sana acaranya sama seperti tadi Pak, udah kadung di tengah-tengah dikepung ya, berdiri dan sebagainya seperti itu. Jadi sekarang itu seringkali di konsep acaranya apapun ya, maka isinya adalah ada tahlilan, ada debaan, ada berjanji dan sebagainya. Dan bagi kita yang memahaminya sebagai acara-acara yang bid'ah, maka tentunya tidak wajib bagi kita datang, bahkan dilarang kita datang. Ya ini masalah keyakinan ya, yang setiap orang mungkin punya keyakinan masing-masing. Bagi mereka yang mengamalkannya itu adalah bagian dari kesunahan dan mendapatkan pahala. Maka intinya kalau di sana ternyata ada acara pernikahan, di sana ada dangdutan mengundang 3 artis yang akan bergoyang-goyang di sana, ya sudah kita nggak usah datang. Datangnya pas nggak ada artisnya, tapi susah ya. Caranya gimana ya? Ditelepon, artisnya wis mari ya, baru datang gitu ya. Jadi intinya kalau ada maksiat, ada dosa di sana, ada ritual kesyirikannya, ada kebidahannya, kita tidak wajib datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Yes. Ya. Ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa ayat yang bersifat umum, maka ketika ada ayat lain yang mengkhususkan, maka kita ambil yang pengkhususan. Jadi ayat yang membahas, jadi dalam masalah fikih, ketika ada dalil baik Al-Quran maupun hadis yang sifatnya umum, kemudian tidak didapati yang khusus, maka yang dipakai adalah yang umum. Tapi kalau ada dalil yang khusus, pengecualian, maka dipakailah yang pengecualian. Tadi dalil umumnya adalah diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi dan produk-produk babi, dan sembelihan untuk selain Allah. Dalam ayat lain, sembelihan yang tidak disebut nama Allah itu diharamkan. Namun karena ada pengecualian dalam surat Al-Maidah ayat 5, sembelihan ahlu kitab ya, maka ini pengecualian. Makanya kembali ke umumnya, berarti kalau selain ahlu kitab dan itu non muslim, maka tidak boleh. Kembali lagi berlaku yang umum. Jadi dalam memahami sebuah dalil dalam urusan fikih, yang itu kita pakai ketika tidak ada dalil khas yang khusus. Ketika ada dalil yang khusus, maka ini kita pakai yang khusus, pengecualian.
Dan ternyata kalau ada yang khawasul khawas atau khusus lebih khusus lagi, maka yang dipakai yang paling khusus. Contohnya begini, ada dalil bahwa dalam hadis Rasulullah SAW ketika sholat, para sahabat menyaksikannya. Ada hadis yang sifatnya umum, bahwasanya Rasulullah SAW bersedekap di dalam sholatnya. Wah, sifatnya kan umum. Sesungguhnya Rasulullah bersedekap di dalam sholatnya. Maka kalau kita pakai dalil umum ini, tentunya susah ya nanti ketika baca Fatihah sama surat, oke, sedekap. Ya, kemudian bagaimana sedekap pas ruku, bagaimana sedekap pas sujud, bagaimana sedekap pas duduk, nggak mungkin ya. Tapi kalimatnya hadis itu berbunyi bahwasanya Rasulullah bersedekap di dalam sholat. Maka ini dalilnya umum. Ada lagi yang khusus, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersedekap di dalam sholat beliau saat beliau berdiri. Lebih khusus ya, saat berdiri saja. Sehingga ada di antara kaum muslimin ketika sami Allahu liman hamidah bersedekap kembali, memakai dalil ini. Ya, karena saat berdiri kan setelah ruku lalu i'tidal itu kan berdiri, maka bersedekap lagi. Makanya jangan heran kalau ada saudara kita yang sholatnya setelah ruku bersedekap kembali. Pernah lihat Pak? Ya. Nah ternyata di sana ada dalil khusus lagi yang menjelaskan bahwa Rasulullah bersedekap di dalam sholatnya saat berdiri yang pertama, bukan saat i'tidal, saat membaca Fatihah dan surat. Nah kita pakai yang itu, yang ketiga. Jadi dalam memahami dalil, kalau dalilnya umum kita pakai yang umum. Kalau tidak ada pengkhususan, kalau ada pengkhususan maka yang dipakai yang khusus. Kalau ternyata ada yang lebih khusus lagi, maka kita pakai yang khusus lagi. Jadi ini cara atau kaidah untuk memahami masalah fikih berkaitan dengan dalil am dan dalil khas. Dalil umumnya bahwa sembelihan yang tidak disebut nama Allah itu kan diharamkan. Tapi karena Allah mengkhususkan kalau itu ahlu kitab, maka dihalalkan. Tidak mungkin ayat yang satu dengan yang ini bertentangan, maka di sana ada thariqatul jam'i namanya ya. Metode menggabungkan, mengkompromikan. Sehingga ayat itu tidak bertentangan, tapi beda posisi, yang ini umum, yang ini khusus. Satu contoh lagi misalkan. Dalil umum mengatakan bahwa orang meninggal itu tidak bisa mendengar. Dia dikuburkan tidak bisa mendengar. Allah berfirman, "Innaka la tusmi'ul mauta." Engkau tidak bisa membuat mendengar orang yang mati, wahai Muhammad. Artinya yang sudah meninggal itu tidak mendengar orang yang hidup di dunia. Tapi ada dalil khusus, satu diantaranya mayat-mayat orang-orang musyrikin Mekah, diantaranya Abu Jahal dan lain-lainnya, ketika dibuang ke sumur Badar, mayat mereka selesai perang Badar, lalu Rasulullah melaknat mereka. Kata Rasulullah, mereka mendengar laknat saya. Mendengar, berarti pengkhususan, khusus pada saat itu. Yang kedua, seorang jenazah ketika diletakkan di kuburnya, lalu keluarganya dan pengantarnya pulang, masih mendengar terompah, ya, terompah pengantar jenazah, lalu datanglah dua malaikat. Nah, seolah-olah bertentangan dua dalil ini. Yang satu mengatakan orang mati gak bisa mendengar, yang satu mengatakan bahwa buktinya terompah kedengaran. Bagaimana caranya? Apakah harus dibuang salah satu dalil itu? Tidak mungkin, dua-duanya kuat. Maka langkah pertama yang diambil ulama biasanya kalau ada dalil seperti itu adalah thariqatul jam'i, yaitu mengkompromikan. Yang satu sifatnya umum, yang satunya pengecualian. Secara umum orang yang mati tidak bisa mendengar kecuali pada kasus itu saja. Jadi artinya tidak dengar yang lainnya, hanya itu saja. Jadi jangan dibayangkan kalau terompah saja terdengar, berarti kalau ada dangdutan, sound systemnya, wah, yang di kuburan dengar semua. Mobil lewat, wah gerbeken, kasihan ya. Tidak ada, sudah lepas, alamnya sudah beda. Maka dalil umum ketika dikhususkan dengan dalil yang khusus, maka itu dikompromikan, dua-duanya dipakai. Tidak boleh kita salah satunya dibuang. Nah, gitu ya. Nah, ada juga yang namanya metode thariqatut tarjih. Kalau ini metode mana yang lebih kuat. Kalau dalil itu memang misalkan hadis dengan hadis, oh ini hadisnya sahih, yang ini ternyata dhaif. Nah, barulah kita ambil yang sahih. Tapi kalau ini dua-duanya kuat, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis sahih, maka metode digabung, dikompromikan. Jadi kesimpulannya, ayat yang menjelaskan tentang haramnya sembelihan yang tidak disebut nama Allah ini sifatnya umum, kecuali penyembelihan ahlu kitab dibolehkan. Selain itu tidak boleh. Nah, begitu ya cara memahami. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Sampai di sini, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah
ilmu dan pemahaman kita dalam urusan agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk bisa mengamalkannya, sehingga kita juga dalam masalah berinteraksi dengan orang-orang non muslim tidak salah langkah dan terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.